Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A Teknik Industri tahun 2019 akan mempresentasikan salah satu pokok materi dari mata kuliah analisis biaya dengan activity based management atau yang biasa disingkat dengan ABM. Dengan saya sendiri Martina Ruswita Azi dan teman saya. Dan saya Nurmala Franky. Baik, poin pertama yang akan dibahas yaitu hubungan antara activity based costing dan activities based management. Nah, untuk activity based costing atau yang biasa disingkat dengan ABC adalah pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya kepada produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas dan adanya hubungan sebab akibat antara cost driver dengan aktivitas. Activity based costing juga memiliki beberapa unit level activities, produk level activities, batch level activities, dan facility level activities. Untuk unit level activities, itu aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi setiap satu unit produk. Sedangkan untuk jenis produk level activities, itu aktivitas yang dilakukan setiap waktu satu batch ditangani atau diproses tanpa memperhatikan berapa banyak unit di dalam batch. Dan untuk jenis batch level activities, berhubungan dengan produk yang spesifik dan secara khusus dilakukan tanpa memperhatikan berapa banyak batch atau unit yang diproduksi atau dijual. Sedangkan untuk jenis facility level activities dilakukan tanpa memperhatikan siapa pelanggan yang dilayani, berapa banyak batch atau unit yang diproduksi atau yang dijual. Dan untuk ABM atau Activity Based Management merupakan pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai atau value yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba melalui peningkatan nilai atau value tersebut. Fungsi dari Activity Based Management yang pertama, untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, untuk menentukan aktivitas perusahaan yang merupakan aktivitas value added dan aktivitas non-value added. Dan yang ketiga, meningkatkan value added activity dan mengurangi bahkan menghilangkan non-value added activity. Ada beberapa tujuan dari activity based management. Yang pertama, memperbaiki nilai yang diterima oleh pelanggan. Yang kedua, memperbaiki laba dengan memberikan nilai pelanggan. Berikut ada activity based management model components. Yang ada just in time, ada strategy planning, ada activity accounting, ada life cycle management, ada performance management, ada investment management, ada continuous improvement, ada benchmarking, ada target costing, dan ada customer value analysis. Berikut ada juga keunggulan dari activities based management. Yang pertama, activities based management mampu mengukur efektivitas proses dan aktivitas bisnis kunci dan mengidentifikasi bagaimana proses dan aktivitas tersebut dan dapat diperbaiki untuk menurunkan biaya dan meningkatkan value pelanggan. Yang kedua, activities based management mampu memperbaiki fokus manajemen dengan cara mengalokasikan sumber daya untuk menambah nilai aktivitas nilai kunci, pelanggan kunci, produk kunci, dan metode untuk mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Berikut ada kegunaan dari activity based management. Yang pertama yaitu untuk mengurangi harga produk dan mengoptimalkan desain produk. Yang kedua untuk mengurangi biaya-biaya perusahaan. Yang ketiga untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang bisnis baru. Nah, untuk hubungan berikut ada bahkan hubungan antara ABM dan ABC atau activity based management dan activity based costing. Nah, untuk activity based costing itu memberikan informasi dan kemudian untuk activities based management itu menggunakan informasi tersebut dalam berbagai analisis yang didesain untuk menghasilkan perbaikan yang berkesinambungan. Nah, jadi activities based costing ini memberi informasi, sedangkan untuk activities
base management ini yang menggunakan informasi yang diberikan oleh activities based costing, dan di situ dihasilkanlah analisis. Berikut ada hubungan antara activities based costing dan activities based management dengan two-stage methodology. Baik, yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, makasih. Di sini saya akan menjelaskan EBM two-stage methodology. Artinya bagian vertikal atau probability review. Pandangan EBM yang bertujuan untuk menyempurnakan keakuratan penulisan biaya pada objek-objek biaya dengan cara, ada tiga cara di sini, yaitu sumber daya yang diperoleh dari G atau L data, tipifikasi, dan sumber daya tersebut menjadi pemicu biaya untuk menentukan biaya. Yang kedua, penelusuran biaya-biaya dari sumber daya tersebut pada aktivitas yang akan dilakukan dan ditemukan biaya-biaya aktivitas. Dan yang ketiga, pembebanan biaya-biaya aktivitas tersebut pada produk dan pelanggan dan dapat ditentukan biaya produk dan keuntungan yang diperoleh. Oke, lanjut. EBM two-stage methodology. Penanganan EBM untuk menggunakan aktivitasnya dengan cara mengidentifikasi aktivitas, memilih aktivitas yang dilakukan, ukur aktivitas tersebut dengan diklasifikasikan sebagai ada dua poin di sini, value added activity dan non value added activity. Lanjut. Berikut ada proses value analysis. Nah, untuk analisis nilai proses atau proses value analysis, itu merupakan hal yang fundamental bagi akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Yang kedua, ia berfokus pada akuntabilitas berbagai aktivitas dan menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem. Dan yang ketiga, ia berkaitan dengan analisis penggerak, analisis aktivitas, dan pengukuran kinerja aktivitas. Nah, proses value analysis atau analisis penggerak itu merupakan usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang merupakan akar pemicu dari biaya aktivitas. Tujuannya yaitu untuk mengetahui akar pemicu agar dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki aktivitas tersebut. Nah, misalkan suatu analisis dapat mengungkapkan akar pemicu biaya perpindahan bahan baku adalah tata letak pabrik, sehingga pengaturan ulang tata letak pabrik dapat mengurangi biaya perpindahan bahan baku tersebut. Nah, untuk analisis aktivitas sendiri merupakan proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Nah, analisis aktivitas menunjukkan 4 hasil, yakni yang pertama, aktivitas apa saja yang dilakukan. Yang kedua, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut. Yang ketiga, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang keempat, penilaian atas nilai aktivitas bagi perusahaan. Nah, untuk analisis aktivitas dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama aktivitas bernilai tambah, dan yang kedua aktivitas tak bernilai tambah. Untuk aktivitas bernilai tambah ini merupakan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis, yang terdiri atas yang pertama, aktivitas bernilai tambah berdasarkan peraturan, yakni aktivitas yang disyaratkan untuk memenuhi peraturan hukum. Yang kedua, aktivitas discretionary, yaitu aktivitas yang bernilai tambah jika secara simultan memenuhi syarat aktivitas yang menghasilkan perubahan kondisi. Yang kedua, ia harus perubahan kondisi yang tidak dapat dicapai melalui aktivitas sebelumnya. Yang ketiga, harus aktivitas yang memungkinkan berbagai aktivitas lainnya dilakukan. Misalkan aktivitas pemotongan pipa pada pabrik silinder hidrolik. Nah, ada aktivitas tak bernilai tambah. Aktivitas tak bernilai tambah merupakan semua aktivitas selain aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis, sehingga dipandang tidak perlu. Nah, dapat diidentifikasikan dari ketidakmampuannya memenuhi salah satu dari 3 syarat aktivitas bernilai tambah. Misalkan pengerjaan ulang karena produk cacat. Untuk biaya tak bernilai tambah merupakan berbagai biaya yang disebabkan oleh aktivitas tak bernilai
tak bernilai tambah atau kinerja tidak efisien dari aktivitas bernilai tambah. Berikut ada pengurangan biaya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengurangan biaya. Tujuan dari aktivitas ini adalah eliminasi pemborosan untuk mengurangi biaya. Berbagai usaha untuk mengurangi biaya dari berbagai produk dan proses yang ada yang mengarah pada penurunan biaya yang tak bernilai tambah disebut dengan perhitungan biaya Kaizen. Analisis aktivitas dalam perhitungan biaya Kaizen dapat mengurangi biaya melalui 4 cara, yaitu yang pertama eliminasi aktivitas, kedua pemilihan aktivitas, ketiga pengurangan aktivitas, keempat penyesuaian aktivitas. Oke, lanjut. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas. Oke. Lanjut. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas adalah untuk menilai seberapa baik berbagai aktivitas dan proses yang dilakukan untuk memperbaiki profitabilitas, terdapat dalam bentuk keuangan dan non-keuangan. Dan ukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu yang pertama, efisiensi dalam keuangan, 2, kualitas yang non-keuangan, dan 3, waktu yang non-keuangan. Oke. Pengukuran kinerja aktivitas. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas meliputi 5 poin, yaitu 1, laporan biaya bernilai tambah dan tak bernilai tambah. 2, tren dalam laporan biaya aktivitas. Standar Kaizen atau perbaikan yang direncanakan untuk periode masa mendatang. Yang keempat, benchmarking atau identifikasi berbagai peluang perbaikan aktivitas. Dan kelima, perhitungan biaya siklus hidup. Lanjut. Nah, sekarang ada tentang perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berdasarkan aktivitas. Pengetahuan tentang biaya pelanggan dan pemasok dapat menjadi informasi penting untuk memperbaiki profitabilitas perusahaan. ABC atau Activity Based Costing dapat digunakan untuk menentukan keakuratan biaya pelanggan dan pemasok. Oke, lanjut. Perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Pembayaran biaya layanan pelanggan pada pelanggan dilakukan dengan cara yang sama dengan biaya produksi dibebankan pada produk, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, aktivitas yang digerakkan pelanggan diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam daftar aktivitas. Kedua, biaya sumber daya yang dipakai dibebankan pada aktivitas. Dan ketiga, biaya aktivitas dibebankan kepada pelanggan. Contohnya adalah aktivitas yang digerakkan pelanggan, memasukkan seperti memesan pesanan, mengambil pesanan, mengirim, melakukan tindak penjual, dan mengalokasi kredit klien. Oke, lanjut. Perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Di sini ada contoh soal dari suatu perusahaan yang mempunyai 10 cadang kecil. Dan dari soal ini, adapun penyelesaian seperti berikut. Lanjut. Nah, di sini adalah perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Di sini ada perhitungan dan pengeluaran yang dihasilkan dari data perhitungan soal tersebut. Di sini kita bisa lihat dalam tabelnya. Oke, dilanjut. Nah, perhitungan biaya aktivitas pelanggan berdasarkan aktivitas. Dari soal dan dari data yang didapatkan, di sini ada didapatkan data tarif aktivitas pemenuhan pesanan, dan ada tarif aktivitas penjualan. Dan biaya yang dibuatkan ke setiap kelompok pelanggan itu tertera dalam tabel. Kita mendapatkan hasil-hasil dari untuk pelanggan besar dan pelanggan yang lebih kecil. Oke, lanjut. Perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa satu, biaya untuk melayani pelanggan lebih besar ternyata lebih kecil daripada biaya untuk melayani pelanggan kecil, sehingga pelanggan besar mungkin dapat dikenakan harga yang lebih rendah. Kedua, perhitungan di atas menimbulkan pertanyaan signifikan sehubungan dengan pelanggan kecil.
Mengapa lebih sulit menjual kepada pelanggan kecil? Mengapa tindakan penjualan lebih banyak dibutuhkan? Apakah mereka kurang diberikan informasi tentang produk atau dan lain-lain? Lanjut. Nah, di sini kita akan ada perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga dapat membantu manajer untuk mengidentifikasi biaya yang sebenarnya daripada pemasok, di mana biaya dihubungkan dengan kualitas, keandalan, dan waktu pengiriman untuk kemudian ditambahkan pada biaya pembelian. Pembebanan biaya untuk aktivitas yang berhubungan dengan pemasok mengikuti pola yang sama dengan perhitungan biaya pelanggan dan perhitungan harga pokok produk pada edisinya. Contoh aktivitas yang digerakkan pemasok ada aktivitas membeli, menerima barang atau komponen yang datang, mempercepat pengiriman produk karena keterlambatan, dan lain. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Martina. Silakan. Berikut ada activities based management atau manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, untuk activities based management merupakan sistem informasi yang bertujuan memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan berkelanjutan. Sumber utama informasi activity based management ini adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Berikut ada bagian dari model activity based management. Ada perencanaan sistem, dari perencanaan sistem menuju identifikasi, definisi, dan klasifikasi aktivitas. Nah, dari hal itu ada PVA, yaitu membuat penilaian atas isi aktivitas, yang menentukan akar penyebab masalah, membuat ukuran kinerja, dan mencari peluang untuk perbaikan. Untuk membuat penilaian atas isi aktivitas dan menentukan akar penyebab masalah, ada activity based costing, yaitu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas, mengidentifikasi objek biaya dan penggerak aktivitas, dan menghitung tarif aktivitas, serta membebankan biaya ke objek biaya. Tujuan dari ini, hasil akhirnya itu untuk meningkatkan profitabilitas ya teman-teman. Berikut ada penyebab kegagalan implementasi dari activity based management. Yang pertama, kurangnya dukungan dari manajemen tingkat atas. Yang kedua, adanya penolakan untuk perubahan. Yang ketiga, kurangnya keahlian menggunakan informasi aktivitas yang baru. Yang keempat, kegagalan dalam mengintegrasikan sistem activity based management. Activity based management dan akuntansi pertanggungjawaban merupakan alat fundamental untuk pengendalian manajemen yang ditentukan melalui 4 elemen penting, yakni yang pertama pemberian tanggung jawab, yang kedua pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, yang ketiga pengevaluasian kinerja, dan yang keempat pemberian penghargaan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban ini berdasarkan keuangan atau dari fungsionalnya. Yang pertama, ia memberikan tanggung jawab pada berbagai unit perusahaan dan menyatakan berbagai ukuran kinerja dalam bentuk keuangan. Fungsi yang kedua biasanya diterapkan pada perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang stabil dengan produk, proses yang terstandarisasi, dan tekanan persaingan yang rendah. Untuk akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas, yakni sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dikembangkan untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang mengalami perbaikan berkelanjutan. Untuk sistem akuntansi ini yang mengukur kinerja dengan menekankan pada pandangan keuangan dan non-keuangan. Nah, berikut ada perbandingan pertanggungjawaban berdasarkan keuangan dengan aktivitas. Yang pertama, pemberian tanggung jawab. Ini pertanggungjawaban berdasarkan keuangan, pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Untuk pertanggungjawaban berdasarkan keuangan, yang pertama ada unit perusahaan, sedangkan untuk pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas, itu dari proses atau aktivitasnya. Yang kedua, pertanggungjawaban berdasarkan keuangan, itu dari efisiensi operasional lokal, sedangkan untuk pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas, itu dilihat dari efisiensi keseluruhan sistem.
Yang ketiga, pertanggungjawaban berdasarkan keuangan yang dilihat dari akuntabilitas individu, sedangkan untuk pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas dari akuntabilitas tim. Yang keempat, ada hasil keuangan atau tingkat lokal dari pertanggungjawaban berdasarkan keuangan, sedangkan untuk pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas itu dari hasil keuangan atau peningkatan pendapatan, penurunan biaya, peningkatan penggunaan aset yang berkelanjutan. Yang kedua, ada perbandingan pertanggungjawaban berdasarkan keuangan dengan aktivitas dari penetapan ukuran kinerja. Untuk ukuran berdasarkan keuangan dengan anggaran unit perusahaan, berdasarkan aktivitas standar berorientasi pada proses. Yang kedua, perhitungan biaya standar. Ada standar statis, standar yang saat ini dapat dicapai. Oke, dapat dilihat dari tabel yang kami paparkan ya, teman-teman. Berikut ada perbandingan pertanggungjawaban berdasarkan keuangan dengan aktivitas. Ada evaluasi kerja. Evaluasi kinerja atau kerja berdasarkan keuangan. Yang pertama itu dilihat dari efisiensi keuangan, sedangkan untuk evaluasi kinerja berdasarkan aktivitas itu dilihat dari pengurangan waktu. Dari biaya yang dapat dikendalikan, evaluasi kinerja berdasarkan aktivitas dilihat dari perbaikan kualitas, sedangkan evaluasi kinerja berdasarkan keuangan untuk biaya aktual versus standar. Sedangkan evaluasi kinerja berdasarkan aktivitas itu dilihat dari pengurangan biaya. Evaluasi kinerja berdasarkan keuangan itu dilihat dari ukuran keuangan, sedangkan evaluasi kinerja berdasarkan aktivitas itu dari pengukuran tren. Berikut ada perbandingan dengan pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan berdasarkan keuangan. Yang pertama berdasarkan kinerja keuangan, sedangkan dari aktivitas itu berdasarkan kinerja multidimensi. Dari keuangan, penghargaan individu, sedangkan dari aktivitas itu penghargaan kelompok. Dari keuangan dilihat dengan kenaikan gaji, sedangkan aktivitas itu dari kenaikan gaji sama juga dari kenaikan gaji, promosi pun sama, bonus dan pembagian laba pun sama. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Masih banyak kekurangannya teman-teman. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya di kolom komentar, dan jika ada kritik dan saran, boleh juga di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.